Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco. Kembali lagi bareng saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib akan mengisi konten di Sinau bareng Abah Thoyib Sugeng Rahayu. Dan seperti judulnya Sinau bareng Abah Thoyib, berarti Sinau artinya belajar. Di sini Mbak Dona akan belajar bersama kalian tentang nguri-nguri budaya Jawa atau membahas perihal tentang babakan weton, perwetonan, yang mana itu adalah hanya budaya saja, ilmu titen yang boleh dipelajari atau boleh dipercayai, tapi jangan terlalu diyakini, diimani, takutnya jatuhnya jadi musyrik. Dan weton sendiri atau babakan nguri-nguri budaya Jawa sendiri itu merupakan suatu simbolik kepercayaan atau ilmu titen yang ada di Jawa Timur atau di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, dan budaya Jawa. Jika di barat kan ada zodiak, serta di Cina juga ada sio, kalau di Jawa sendiri ada yang namanya weton. Karena Indonesia juga beragam budaya, tidak hanya weton saja, mungkin ada budaya-budaya yang lain yang dipercayai setiap suku, setiap provinsi atau setiap daerah, seperti itu ya konco-konco. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat konco-konco untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena subscribe dan share itu gratis, enggak bayar. Biar Mbak Dona juga makin semangat bikin videonya, semangat sharing ilmu bareng buat teman-teman dan konco-konco semua. Baik konco-konco, langsung saja. Di sini Mbak Dona bakal membahas perihal 7 weton yang disukai Kodam Pahit Lidah atau Idu Geni Sabdo Dadi. Apa toh Mbak itu Kodam Pahit Lidah atau Idu Geni Sabdo Dadi itu apa? Nah, itu adalah biasanya itu, kalian pernah dengar nggak sih lidah pahit atau idu geni? Nah, orang yang biasanya ngomong nggak lama itu pasti kejadian. Itu ada beberapa orang tuh yang seperti itu. Amit-amit jembayi, contohnya gini, kok aku ngetni kambil kok kayak arep ceblok ya. Terus koncone ada temennya bilang gini, alhamdulillah ora to perasaan kayak biasa. Nah, nggak selang dari yang diucapkan itu ternyata benar, si kambil atau si buah kelapa itu berjatuhan. Nah, seperti itulah yang dinamakan itu geni. Tapi itu geni itu adalah sesuatu perkataan yang akan terjadi secara nyata dan selalu nyata, dan kebanyakan apa yang dikatakan itulah yang akan terjadi. Tapi itu tuh juga bisa bikin bahaya ya, kalau tidak hati-hati itu akan kembali kepada diri orang yang mempunyai kodam leluhur Sabdo Dadi tersebut. Karena yang namanya kodam itu kan tidak selalu bersifat positif ya. Seperti itu guys, konco-konco. Baik, lanjut ya. Perihal 7 weton yang disukai atau sering diikuti oleh Sabdo Dadi atau Pahit Lidah Idu Geni ya. Seperti itu yang diikuti atau disukai gitu ya. Ngeri nulisnya juga. Dan jika kalian adalah salah satu dari weton ini, harus berhati-hati dengan apa yang kalian ucapkan ya. Karena ini adalah weton-weton yang menurut survei dari Punggawa atau leluhur itu yang dipercaya dia itu disukai oleh Kodam Pahit Lidah Idu Geni Sabdo Dadi. Yang pertama ada di Sabtu Legi. Nomor 1 Sabtu Legi. Sabtu itu 9, Legi itu 5. 9, Legi itu 5, jatuhnya 14. Lumayan tinggi. Nah, untuk Sabtu sendiri dia itu berada di naungan lakuning rembulan, atau dia itu mampu menenteramkan, mengayomi hati seseorang, dan dia itu berjiwa besar, potensinya mendekat dengan masyarakat. Dia itu orangnya itu sangat
humble. Ibarat orang sekarang tuh humble, entah dia tuh orang kaya, orang orang menengah ke bawah, dia tuh mempunyai karisma yang humble dan bersahaja, bisa menyatu dengan seseorang yang baru, membuat orang-orang yang baru berada dekatnya tuh nyaman, cocok, serta dia itu dihormati. Dan karena dia itu mempunyai jiwa yang mencolok, berwibawa, atau jiwa pemimpin yang sangat nyata gitu loh, nyolok. Jadi orang-orang tuh seakan-akan tunduk gitu loh, bukan tunduk sih, lebih ke nyaman gitu loh kalau dekat di samping Sabtu Legi. Karena sifatnya yang seperti itu, maka Sabtu Legi ini juga berpotensi disukai oleh Kodam lidah pahit atau itu geni Sabdo Dadi. Baik, yang kedua ada di Rabu Kliwon, karena Rabu Kliwon itu berada di bawah naungan Lakuning Srengenge. Rabu Kliwon ya. Berada di bawah naungan Lakuning Srengenge. Srengenge itu, bentar saya tulis dulu. Rabu itu 7, sedangkan Kliwon itu 8. Kalau ditambah jumlahnya 15. Lumayan tinggi ya konco, mempunyai weton yang lumayan tinggi. Yang namanya Lakuning Srengenge, dia itu sinar. Salah satu sinar terkuat di jagat raya ini adalah srengenge atau matahari. Nah, yang namanya matahari, dia itu adalah sumber kekuatan dari segala kekuatan. Dia panas, dia menerangi, dia juga memberi manfaat untuk makhluk hidup. Dia juga menjadi satu-satunya benda yang sangat berpotensi besar untuk makhluk hidup. Maka dari itu, sifat dari Rabu Kliwon ini, dia tuh juga menjadi seorang pemimpin, satu-satunya pemimpin yang paling mencolok. Dia tuh cocoknya sebagai seorang pemimpin juga, orang nomor 1, bisa juga jadi seorang presiden mungkin, bupati, atau seorang ya ketua-ketua pemimpin, atau seorang ulama-ulama yang seperti itu. Dan dia itu identik lebih ke cenderung agak sedikit aktif orangnya, banyak bicara. Dia itu juga orangnya tidak suka ingkar janji. Dia juga teguh berpendiriannya, teguh, orangnya tekun, dan juga itu tadi mempunyai jiwa yang bisa membuat orang yang di sekitarnya itu tenang, serta dia itu suka dibutuhkan. Jadi pasti ada aja orang yang minta tolong kepada si Rabu Kliwon, dan di Rabu Kliwon ini juga tidak pelit untuk dimintain tolong, seperti itu. Dari hal seperti itu, dia itu sangat berpotensi untuk disukai oleh Kodam lidah pahit atau pahit lidah itu geni Sabdo Dadi. Jadi untuk si Rabu Kliwon ini harap hati-hati dalam bertutur kata ya, karena kalau tidak hati-hati takutnya akan imbasnya kembali lagi kepada si Rabu Kliwon ini, atau malah membahayakan orang lain juga. Jadi kalau bicara untuk Rabu Kliwon harus hati-hati. Baik, yang ketiga ini ada di Kamis Kliwon. Kamis itu ada 8, Kliwon 8 sama dengan 16. Lumayan tinggi. Dan menurut orang Jawa, ini ya masih menurutnya aja, kebanyakan ya, semakin tinggi weton semakin nggawa rezeki buat orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu masih kayak sugestinya seperti itu ya. Untuk sebenarnya semua weton itu sama saja. Tapi kalau menurut leluhur atau mungkin pujangga atau orang-orang sepuh-sepuh itu menganggap bahwa semakin tinggi weton semakin ngerjekeni, seperti itu. Baik, Kamis 8, Kliwon 8 mempunyai neptu jumlahnya 16 ya. Tadi ya lumayan tinggi ya, dan dia itu
berada di naungan lakuning geni. Lakuning geni. Nah, lakuning geni itu berjalannya api. Berarti dia itu orangnya sangat berapi-api. Nah, terutama dia itu mudah emosi. Nah, di sini dia itu mudah sangat emosi, tapi dia itu mempunyai sifat yang setia, periang, aktif juga, dan penuh cinta kasih serta kasih sayang. Mudah mempunyai rasa empati, belas asihnya tuh ada, dan dia tuh pandai juga menyimpan rahasia. Tapi tadi dia tidak terlalu sulit untuk mengontrol apa yang dia katakan, mengontrol emosinya, karena dia itu ada di bawah naungan lakuning geni, ya. Jadi ini tuh Kamis Kliwon itu juga berpotensi untuk disukai khodam pahit lidah atau itu geni sabdo dadi. Untuk Kamis Kliwon harap hati-hati dalam bertutur kata, berkata-kata, atau mengatakan sesuatu untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kalau hal baik alhamdulillah nggak apa-apa, tapi kalau hal buruk takutnya kembali ke diri si Kamis Kliwon atau orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Yang keempat ada Kamis Legi. Kamis Legi sama ya, masih Kamis Legi. Coba Kamis Legi saya tulis. Kamis 8 Legi 5 ditambahkan jadi 13. Lumayan tinggi. Peton ini juga lumayan tinggi. Semakin tinggi petonnya, semakin banyak rezeki yang akan diterima orang tuanya. Itu kebanyakan yang yang mensugesti ya, kebanyakan yang dipercayai orang-orang suku Jawa di daerah saya tuh seperti itu. Budaya Jawa daerah saya tuh seperti itu. Semakin tinggi wetonnya, semakin banyak rezeki yang akan diterima orang tuanya. Nah, seperti itu. Kamis Legi berada di bawah naungan lakuning lintang. Lintang itu bintang ya. Dia mempunyai etos kerja yang sangat luar biasa. Dia itu berkarisma juga dan kerja keras, dan juga tidak suka membuang-buang waktu. Dia itu lebih gini loh, orangnya itu lebih aktif bekerja. Jadi dia itu ibarat kata kalau dia seorang guru, mungkin dia itu lebih baik lebih baik belajar terus daripada membuang waktunya untuk istirahat atau hal-hal yang tidak berguna. Seperti itu. Kamis Legi itu tidak suka membuang-buang waktu. Dia itu tepat waktu dan tidak banyak bicara, ya. Kamis Legi ini tidak banyak bicara, tapi walaupun otaknya tinggi juga, tapi dia tidak banyak bicara. Kerjanya juga bagus, tidak suka buang-buang waktu, dan orangnya itu berkarisma sekali gitu loh. Jadi hal inilah yang membuat si khodam pahit lidah itu geni sabdo dadi itu menyukainya. Jadi karena dia jarang ngomong, sekali ngomong harap lebih hati-hati ya untuk si Kamis Legi ini. Takutnya kalau asal ngomong kepleset hal-hal yang buruk, kembali lagi pada Kamis Legi atau orang-orang sekitarnya atau orang lain. Ya, harap hati-hati. Untuk yang kelima yaitu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu sama ya seperti Sabtu Legi. Jumat itu nilainya 6, Kliwon itu 8. 6 tambah 8 berapa? 14. Tinggi, lumayan tinggi, masih lumayan tinggi. Jumat Kliwon ini dia itu orangnya tuh masih sama kayak Sabtu Legi ya, masih berada di naungan lakuning rembulan, mengayomi dan menenteramkan hati orang. Dan dia tuh juga mempunyai sifat penolong. Dia mempunyai jiwa yang sosialisasinya tuh tinggi. Dia mempunyai jiwa seni juga, kreatif. Dan dimanapun tempat dia berada, dia tuh selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Dan dia lumayan banyak bicara, aktif, serta orangnya periang. Itu Jumat Kliwon kebanyakan seperti itu ya, tolong ya konco-konco. Dan Jumat Kliwon sendiri itu tuh dia tidak pelit alias royal. Walaupun dia punya uang atau tidak punya uang, dia akan tetap ingat dengan seseorang yang ada di dekatnya atau teman-temannya, karena tadi dia punya jiwa yang loyalitasnya tuh besar dan baik.
Dan Jumat Kliwon sendiri itu kayak suatu hari yang sakral gitu konco-konco. Jadi harinya tuh kayak hari yang dimanain di hari ini dipercaya disukai para dedemit, atau hari lahirnya para dedemit-dedemit itu ada di Jumat Kliwon. Seperti itu konco-konco. Maka dari itu kenapa Jumat Kliwon ini sangat disukai oleh Khodam Idu Geni atau Si Pahit Idah Sabdo Dadi. Jadi harus hati-hati ya. Buat Jumat Kliwon dalam berbicara berlaku harus hati-hati. Yang keenam, yaitu ada di Rabu Pon. Nah, Rabu Pon juga masih sama dengan Jumat Kliwon. Rabu itu 7, Pon itu 7, jumlahnya 14. 14. Dia masih sama juga berada di naungan Lakuning Rembulan. Biar dia menyenteramkan seseorang, mudah mengayom seseorang. Dia identik dengan jiwa yang sangat ramah, sopan, bisa menyesuaikan diri pada lingkungannya. Dan dia tuh jadi pemimpin itu, seumpama dia menjadi pemimpin, dia itu akan sangat cocok sekali karena jiwanya itu yang ramah, sopan santun, andap asarnya ada, dan dia itu juga mempunyai inner beauty yang mencolok. Jadi dia itu diam aja tuh orang tuh suka gitu loh, kayak ada pelet gawan lah istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu weton ini juga sangat berpotensi untuk disukai Khodam Khodam Pahit Idah atau Idu Geni Sabdo Dadi. Sulit banget ngomongnya ya. Dan yang terakhir jatuh pada weton Kamis Pon. Nah, Kamis Pon. Kamis itu 8, Pon sendiri itu 7, mempunyai nafsu 15, lumayan tinggi. Dan dia itu tidak suka memperlihatkan amarahnya ya. Kamis Pon itu ibarat dia itu lebih orangnya tuh meneng api gelendem. Dia itu diam tapi tuh bertindak gitu. Dan dia tuh tidak suka memperlihatkan amarahnya atau memperlihatkan hal apa sih yang akan dia lakukan. Dia tuh orangnya tuh diam tapi gelendem, meneng-meneng gembol lateng. Seumpama benci sama seseorang, marah dengan seseorang, dia tuh akan diam, tidak berbuat apa-apa, tapi akan dibalik semua itu dia akan membuat rencana yang ya bisa berpotensi hal-hal yang negatif. Itu buruknya si Kamis Pon ya. Tapi dia tuh orang pendiam, mempunyai inner beauty yang tinggi juga, dan sangat pintar menyimpan rahasia, dan orangnya itu sangat amanah ya. Maka dari itu Kamis Pon sangat berpotensi disukai oleh Khodam Pahit Idah Idu Geni Sabdo Dadi. Baik konco-konco, itulah 7 ringkasan weton yang disukai oleh si Khodam Pahit Idah Idu Geni Sabdo Dadi. Dan yang namanya weton ya, saya jelaskan lagi, perpindahan hari pasaran itu pukul 13.15.00. 15.00 ini sudah mengikuti hari selanjutnya. Seumpama kalau hari ini, bentar aku lihat kalender, mana ya kalenderku? Bentar, di mana tadi ini? Oh, ini. Dan seumpama kalau hari ini Minggu Legi, tapi ada yang lahir jam 3 sore atau jam 3 lebih, itu berarti sudah mengikuti hari Senin Pahing ya. Jadi perpindahan waktu atau pasaran itu kalau menurut Primbon Jawa di daerah saya itu pukul 13 atau manjing ngasar, pukul 3 sore atau manjing ngasar itu sudah berganti hari esok ya. Mohon dicatat, ini sangat penting kalau di daerah saya seperti itu ya konco-konco. Baik, seperti inilah konco-konco kilasan-kilasan atau ringkasan yang bisa saya share ke kalian. Saya jelaskan sekali lagi, saya putuskan sekali lagi, atau saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah sifatnya sinau barengan, yang mana saya share sesuatu ilmu atau yang saya tahu kepada kalian. Dan apabila kalian menurut
kalian keliru, kalian boleh bisa mengkritik, saya akan menerima. Kalau mau ada yang tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih konco-konco buat yang sudah nonton. I love you. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sugeng Rahayu.